Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak pada materi prakarya. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, setelah kemarin kalian mengenal budidaya tanaman obat. Pada kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang tahapan budidaya tanaman obat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan nanti kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum Bapak jelaskan contoh tanaman budidaya ya pada obat ya, Bapak akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran di tahap yang kedua ini. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang budidaya dan mengenal jenis-jenis tanaman obat ya. Pada tujuan pembelajaran kali ini Bapak kasih contoh tahapan budidaya tanaman obat. Maksudkan untuk kalian bisa mengidentifikasi ya, jenis-jenis sarana produksi ya, sarana tahapan budidaya tanaman obat yang ada di wilayah setempat. Kemudian yang berikutnya kalian bisa melaksanakan dan mempresentasikannya di rumah ya, kegiatan budidaya tanaman obat ini. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan contoh tahapan budidaya tanaman obat. Apa saja yang pertama ya? Yang pertama untuk budidaya ada perencanaan ya. Nah, sebelum kalian melangkah lebih jauh ya, kalian harus merencanakan dulu ya, apa saja yang akan atau tanaman apa saja yang akan dibudidayakan oleh kalian. Karena tanaman obat itu banyak ya. Ada jahe, ada apa lagi? Ada lengkuas ya. Kemudian ada apa lagi yang kemarin Bapak jelaskan? Masih ingat nggak? Ada pohon patah tulang ya. Ada pohon temulawak ya. Ada jeruk nipis. Nah, kalian harus membuat perencanaan dulu ya. Nah, yang pertama kalian harus menentukan jenis tanaman obat yang akan dibudidayakan ya. Setelah itu kalian menentukan tempatnya atau wadahnya ya untuk budidaya tanaman obat ya. Mau ditaruh di polybag kah atau di lahan tanam atau kebun ya. Nah, itu kalian harus menentukan terlebih dahulu ya. Jika kalian ingin membudidayakan hanya di polybag, tentunya peralatannya juga ya tidak sebanyak yang seperti di kebun ya. Tujuannya untuk itu. Nah, kalian kemudian yang ketiga dari tahap perencanaan yaitu membuat jadwal kegiatan budidaya. Artinya akan dimulai kapan nih budidaya yang akan kalian lakukan. Ya, tentunya kalian harus mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahannya ya, terutama bibitnya. Itu tahap dari perencanaan yang ketiga yaitu membuat jadwal. Setelah membuat jadwal, kalian menyusun bahan kebutuhan alat dan bahannya ya, seperti yang tadi Bapak katakan.
alat yang dibutuhkannya apa saja, kemudian bahannya apa saja. Nanti akan Bapak jelaskan. Tahap yang berikutnya dari perencanaan yaitu kalian menentukan tugas setiap individu. Ini kalau kalian bekerjanya secara kelompok. Misalkan kelompok kalian ada 5 orang. Nah, kalian tentukan. Misalkan si A bagiannya mencangkul atau membuat wadah. Dan si B misalkan tugasnya untuk menyirami. Si C misalkan untuk bagian pemupukan dan pemeliharaan dan selanjutnya. Itulah tujuan dari menentukan tugas individu. Tujuannya apa Pak? Biar kalian tidak capek sendirian ya. Jadi kalau kalian bekerja sendirian, kalau kaliannya capek, akhirnya nanti kalian akan mengeluh sendiri ya. Jadi di tahap perencanaan ini kalian harus menentukan tugas tiap individu yang bertujuan supaya kalian tidak capek sendiri. Tuh. Nah, itu tahapan dari perencanaan ya untuk budidaya tanaman obat. Yang kedua ada persiapan sarana dan prasarana dan juga peralatan ya. Yang pertama tentunya kalian harus menentukan bahannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada media tanam. Tentunya media tanam itu yang nantinya akan digunakan untuk sarana sebagai media atau tempat ditanamnya bibit yang sudah kalian tentukan. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan dari sebuah bibit jahe ya. Yang kedua bahannya setelah media tanam kemudian ada pupuk kandang ya. Pupuk kandang ini tujuannya untuk menggemburkan tanah supaya subur sebelum ditanami bibit ya. Nah, bahan yang ketiga yaitu tentunya bibit jahenya itu sendiri ya. Rimpangnya. Kalau jahe kan diambilnya rimpangnya. Jadi setelah kalian media tanamnya siap, dikasih pupuk, tentunya ya media tanam tersebut sudah siap untuk ditanami bibit jahe. Nah, yang berikutnya itu bahan yang diperlukan untuk sarana produksi ini ada pestisida ya, untuk membasmi serangga. Nah, itulah bahan-bahan yang diperlukan untuk persiapan penanaman budidaya tanaman obat yang Bapak contohkan di sini jahe ya. Berikutnya ada alat ya. Alat yang pertama tentunya kalian tidak mungkin memakai tangan langsung ngambilin ini tanahnya. Jadi kalian gunakan sekop ya. Sekop ini untuk apa Pak? Untuk mengaduk bahan atau media tanam dengan pupuk Pak. Itu alat yang kedua dari persiapan sarana dan prasarana budidaya tanaman obat. Alat yang berikutnya yaitu ada pot ya. Pot ini adalah alternatif ya kalau kalian tidak menanam di kebun. Jadi setelah media tanam siap, tanah dan ini pupuknya sudah diaduk, kalian masukkan ke dalam pot atau ke dalam polybag ya, atau ke dalam polybag ya. Ini alternatif media tanam ya. Nah, berikutnya ada yang terakhir dari alat untuk ini ada sprayer ya. Sprayer ini untuk menyiram ya, biar praktis. Sebenarnya kalau kalian menyiram dengan selang juga bisa. Cuman kan kalau dengan sprayer udah ada ukurannya. Jadi misalnya itu 1 liter untuk berapa tanaman, kalian bisa. Kalau dengan selang kan kita tidak bisa menentukan banyaknya air yang keluar. Kalau kitanya nyiram sambil ngobrol,
biasanya air yang jatuh ke tanaman itu akan lebih banyak ya. Jadi digunakanlah sprayer untuk mengontrol penyiraman. Nah, itulah bahan dan alat yang digunakan untuk tahapan budidaya tanaman obat. Dalam hal ini jahe. Nah, mari kita melangkah ke selanjutnya, yaitu untuk tahapan budidaya tanaman obat ya dalam polybag atau pot ya. Bapak kasih contoh di dalam polybag atau pot ya. Simak baik-baik ya nak ya, supaya kalian nanti bisa mempraktekkan di rumah. Yang pertama, kalian siapkan media tanam dengan tercampur tanah dan pupuk kandang yang tadi Bapak kasih contoh. Bahannya ada media tanam dan pupuk kandang. Nah, itu kalian dicampur ya. Tanah dipupuk dengan pupuk kandang yang sudah matang ya, minimal 0,5 kg per lubang tanam ya, atau polybag. Lalu kalian siapkan media tanam 1 minggu ya, jadi didiamkan dulu. Setelah kalian campur dengan pupuk, kalian diamkan dulu media penanamannya selama 1 minggu. Tujuannya supaya pupuk dan tanah tercampur ya, sebelum kalian tanami bibit jahenya. Setelah tanah atau media tanam didiamkan selama 1 minggu ya, baru masukkan tanah ke dalam pot atau polybag ya, yang ukuran 5 kg atau adanya saja di rumah kalian gak apa-apa. Namun Bapak sarankan jangan terlalu penuh ya untuk pemasukannya. Nah, ini ya. Kalau kepenuhan itu nantinya airnya jatuh ya, tidak bisa meresap ke dalam. Jadi dikira-kira saja. Nah, ini contohnya ya. Nah, langkah yang ketiga, setelah kalian memasukkan tanah ke dalam pot atau polybag yang sudah tersedia, kalian masukkan ya bibit untuk ditanam. Yang digunakan itu biasanya berumur 9 sampai 10 bulan ya. Nah, alangkah baiknya, sebaiknya kulit dari bibit itu tidak terluka atau lecet ya. Tujuannya untuk menghindari pembusukan ya. Kemudian benih ditanam dengan tunas menghadap atas. Nah, yang perlu diperhatikan, karena jahe tidak memerlukan air terlalu banyak, maka siramlah secukupnya ya. Kalian kontrol, hanya nyiramnya harus dengan sprayer ya, supaya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak air, nanti akan busuk bibitnya ya. Yang berikutnya ada pemupukan ya. Persiapan pemupukan itu ketika dilakukan setelah umur 2 sampai 3 bulan dari tanam ya. Atau 2 minggu kalian tanam, kemudian ketika perlu dipupuk ya dipupuk. Namun alangkah baiknya kalau menurut peraturan dari para petani, ya bukan peraturan ya, kebiasaan dari penati itu setelah 2 sampai 3 bulan itu baru ditanamin pupuknya. Jaraknya 2 bulan ya nak. Jadi 2 bulan kasih pupuk lagi ya. Nah, itu untuk pemupukan. Setelah 10 bulan, jika daun jahe sudah terlihat kuning dan mengering, itu tandanya jahe siap dipanen ya. Nah, jika jahe digunakan sebagai bumbu dapur,
kalian bisa memanennya dalam umur 4 bulan ya. Kalau udah 10 bulan itu berarti untuk minuman biar matang ya. Nah, itulah jahe ya. Nah, setelah jahe dipanen, jahe dibersihkan, kemudian diiris-iris seperti ini ya, potong-potong, kemudian dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, baru kalian kemas ke dalam kantong, kemudian bisa dijual ya. Isi kemasan tidak terlalu banyak ya, tidak boleh terlalu banyak ya. Dan kemasannya itu kalau kalian nanti mengemas tidak boleh dikemas terlalu tinggi ya, artinya tumpukannya tinggi. Nah, jahe bisa disimpan di gudang yang bersih dan kering. Ingat, tempatnya jangan lembab ya. Kalau lembab itu nanti akan membuat jahe cepat membusuk ya. Nah, itulah proses dari budidaya tanaman obat di polybag. Bagaimana Pak kalau tahapan budidaya di kebun? Intinya sama ya. Kalian siapkan dulu media tanamnya yang sudah dicangkuli, kemudian dicampuri pupuk, diamkan seminggu dulu ya. Kalau sudah seminggu baru kalian tanam. Atau bila perlu, kalau di kebun itu setelah dicangkuli kalian lobangi dulu ya. Untuk media tanam atau media bibitnya kalian tanami, lobangi dulu, kemudian dikasih pupuk kandang. Setelah itu diamkan selama seminggu, baru setelah seminggu masukkan jahe atau bibit jahe ke dalam lubang yang sudah dikasih pupuk, kemudian ditutup. Dan ingat, nutup bibitnya jangan sampai terlalu full ya, artinya bibitnya ketutup, dikasih biar nongol sedikit ya, biar kelihatan bibit jahenya. Nah, itu cara menanam di kebun atau di sawah. Kalau sawah sebenarnya nggak jadi ya, karena terlalu basah. Sebaiknya di kebun yang airnya tidak terlalu basah. Nah, itu tahapan budidaya di kebun dan polybag. Nah, anak-anak, semua proses kegiatan budidaya ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran ya. Ketika kamu menanam atau membudidayakan tanaman jahe ini atau tanaman apa saja, rawatlah tanaman itu dengan sebaik-baiknya ya. Bertanggung jawab dan harus disiplin. Artinya ketika wayahnya nyiram ya harus disiram. Itu yang namanya disiplin. Lakukan kegiatan perawatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan ingat, kerja sama tim yang baik itu akan menentukan proses panen yang banyak. Oke, media tanam, Bapak akan menjelaskan media tanam ya. Pada bab sebelumnya kamu telah mengetahui macam-macam media tanam. Masih ingatkah tentang media tanaman yang dapat digunakan apa saja? Alternatifnya, kalau tidak punya kebun ya media tanam itu ada pot dan polybag ya. Setiap media tanam mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Indonesia dengan beragam kondisi daerah memungkinkan ketersediaan media tanam yang beragam pula ya. Kalian dapat memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada di daerah kalian sendiri. Nah, itu nanti akan memudahkan kalian dalam melakukan budidaya tanaman dengan media yang ada.
beragamnya media tanam memungkinkan kamu harus mencoba alternatif atau pilihan media tanam selain tanah, atau menyusun komposisi media tanam dengan berbagai media agar menjadi media tanam yang tepat untuk tanaman yang akan dibudidayakan oleh kamu, ya. Nah, perlu kalian ketahui, ternyata begitu banyak bahan yang dapat digunakan sebagai media tanam. Nah, hal ini merupakan anugerah dari Allah yang patut kalian syukuri. Nah, bagaimana tugas kalian sekarang? Nah, sekarang saatnya kalian mengamati potensi yang ada di daerahmu. Media tanam apa sajakah yang tersedia di daerah kamu, ya? Kenapa Bapak bahas media tanam lagi? Supaya nanti kalian tidak salah dalam menanam dan tidak terjadi kerugian, ya. Setelah kalian siapkan berbagai macam media tanam, kalian gagal, ya. Nah, itu tadi alternatif media tanam dari tanaman obat, ya. Jadi kalau tidak ada tidak ada media tanam yang lebar atau seperti kebun, kalian bisa mengamatinya sendiri dengan media polybag atau pot. Nah, sekarang sebelum kalian memilih media tanam yang mana, kalian harus menguji dulu media tanam tersebut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa media tanam yang baik itu harus memiliki persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu memiliki kemampuan mengikat air dan menyimpan unsur hara dengan baik, ya. Kemudian memiliki aerasi dan drainase yang baik, ya. Mengalirnya air itu baik, sehingga kalau airnya mengalir dengan baik tidak akan menjadi sumber penyakit, ya, yang akan membuat busuk bibit tersebut. Kemudian memiliki banyak rongga, ya, sehingga mampu menyerap atau menyimpan oksigen yang diperlukan saat proses respirasi. Nah, kalian telah mengetahui berbagai jenis dan karakter media tanam, ya. Saat ini kalian boleh melakukan percobaan sendiri di rumah, ya. Kamu boleh mencoba menjadi peneliti dan uji yang akan kalian lakukan adalah uji kemampuan media mengikat. Nah, mengikat air dan uji aerasi. Aerasi itu jalannya atau saluran airnya, sehingga ketika kalian melakukan media tanam di pot atau di polybag, airnya tidak terlalu banyak dan tidak menggenang. Kalian uji coba apakah ketika disiram dengan banyak airnya cepat meresap atau tidak. Nah, itulah. Bapak berharap kalian bisa melakukan percobaan di rumah itu dengan teliti, ya. Kalian bisa tuliskan setiap proses dan hasil pengamatan itu dengan tepat dan jujur. Jangan lupa kalian contoh foto, ya. Kemudian setelah kalian foto, kalian kirim ke Bapak. Nah, ini tugasnya, ya. Tugas individu, ya. Kalian amati media tanam apa saja yang ada di daerah kamu, ya. Setelah itu kalian bagaimana ketersediaannya dari media tanam tersebut, apakah banyak, cukup atau kurang, ya. Tulis pada tabel di bawah ini. Nah, kalian di lembar kerja ini kalian buat seperti ini, ya. Jenis media tanamnya apa? Misalkan polybag,
banyak atau tidak atau kurang ya, atau misalkan kedua pot banyak atau tidak ya. Kalian cari di Google jenis-jenis media tanam. Setelah kalian cari di media tanam di Google, kalian masukkan di jenis media tanam, kemudian kalian lihat di lingkungan kalian ya, banyak atau tidak. Nah, kalian bikin lembar kerja seperti ini ya, lembar kerja 8 ya. Kalian tulis nama kalian, kelas, kemudian bikin tabel seperti ini, kemudian kalian kirim ke WA Bapak ya, foto, screenshot, kirim ke media Bapak dengan nomor HP. Ingat nomor HP Bapak ya, 08977 83 8082 ya. Atau kalau enggak, kalian kirim tugas kalian ke wali kelas masing-masing. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke Bapak. Oke, terima kasih. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Tetap semangat dalam mengikuti PJJ di e-learning SMP 11 dan YouTube SMP 11. Jangan lupa subscribe ya, subscribe channel SMP 11 supaya bisa mendukung pembelajaran lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.